testimoni debat apa semua banyak di YouTube antum. Nanti tinggal dibuka. Tapi boleh juga sih. Nah, ini start. Anjuran ya, anjuran sebelum dibekam ini. Yang pertama, kita tetap tingkatkan ibadah kepada Allah. Amin. Karena tujuan kita hidup dan tujuan kita hadir di muka bumi ini hanya beribadah kepada Allah. Ada Ustaz paling tahu ini. Insyaallah. Lalu Ustaz, secara fisiologi, secara jasmani, ini anjurannya memang kita harus banyak minum air ya. Minimal 2,5 liter per hari air putih. Ya. Lalu perbanyak buah-buah sayur ya, segar-segar. Baru kurangi makanan berlemak. Kalau hobi mulai dikurangi, yang rebus-rebus, yang bakar-bakar itu lebih sehat. Ini tanggal berapa ya? 9 Maret 2021. Marisa Ridho Tanjung. Ini saat dia baiknya sebulan sekali ya. Oke. Pemirsa, jadi pasien kita kali ini pasien yang luar biasa ya. Beliau ini adalah mualaf ya. Sudah berapa tahun mualaf? 12 lewat mualaf. Kalau Pak Admin bilang kalau sudah 12 tahun sudah bukan mualaf bukan lagi. Coba mungkin untuk berkenalan dengan pemirsa, teman-teman Facebook yang nonton ya, mungkin ingin kenalan lebih jauh, singkat, padat dan jelas saja tentang latar belakang Ustadz menjadi seorang muslim ya. Kita dengarkan testimoni beliau tentang bagaimana proses hijrahnya beliau, proses masuk Islamnya beliau, yang tadinya beliau ini adalah apa dulu, dan sekarang telah menjadi guru agama ya, Ustadz di salah satu madrasah atau sekolah di Bolang Mongondo Selatan. Oke Ustadz, silakan. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya adalah sebelumnya nama lahir saya hanyalah biasa saja, Feldi Moonik ya. Kemudian nama baptis saya Filipus Christian, karena sama seperti kita juga ada nama lahir, ada dalam Islam itu ada nama lahir, ada juga nama hijrahnya. Biasanya orang menggunakan nama-nama hijrah, tetapi tidak berarti merubah akte kelahiran. Nah, sama juga dengan sebelum saya beragama Islam, di agama saya sebelumnya juga seperti itu. Karena saya beragama Kristen karismatik, maka saya juga punya nama hijrah, nama baptis. Dan nama baptis saya adalah Filipus Christian. Siap. Masuk Islam tahun 2009, menikah 2016. Jadi antara menikah dengan bersyahadat berarti tidak ada kaitan ya di sini. Ya, bukan karena menikah berarti. Ya, kemudian alasan saya masuk Islam karena mempelajari Alkitab, mempelajari agama saya yang lama. Dimana setelah saya mempelajari justru, dan istilahnya bukan mempelajari Google atau mempelajari dari media massa, mempelajari dari orang-orang di kampung, tidak, tetapi saya adalah seorang lulusan salah satu sekolah teologi, sekolah Alkitab di Merauke ya. Dan setelah lulus sekolah pendeta, justru saya mempelajari lebih gigih, lebih giat lagi tentang apa itu Alkitab, tentang apa itu Bible. Dan dalam isi Bible yang saya temukan adalah banyak kejanggalan-kejanggalan, perubahan, dan bahkan sesuatu yang menentang tauhid, yang bertentangan dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam justru saya temukan, dan lebih mengarah kepada Islam. Jika kita mengikuti Nabi Isa, kita pengikut Nabi Isa yang benar, seharusnya kita mengikutinya dengan kafah. Nah, bagaimana saya bisa katakan saya dulu beragama pengikut Nabi Isa tetapi tidak pengikut Nabi Isa secara kafah? Bagaimana mungkin saya pengikut Nabi Isa tetapi saya tidak dihitan seperti Nabi Isa? Masya Allah. Sementara Lukas pasal 2 ayat 21 jelas mengatakan bahwa Nabi Isa itu dihitan. Kemudian yang kedua, kalau saya harus mengikuti Nabi Isa, kenapa pakaian, makanan, cara hidup, matinya saya ini tidak sama seperti Nabi Isa? Sementara Nabi Isa matinya dikafani, perawakannya seperti apa,
model kehidupan, cara hidupnya seperti apa, cara beribadahnya seperti apa, kenapa tidak saya teladani? Dan kenapa saya lebih percaya dengan doktrin-doktrin manusia daripada perkataan Nabi sendiri? Nabi Isa mengatakan, inilah hidup yang kekal, bahwa engkau mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar, dan aku Yesus Kristus yang dia utus. Dalam bahasa Arab mungkin bisa diartikan, la ilaha illallah wa ana Isa Rasulullah. Kenapa saya tidak bersyahadat seperti perintahnya dalam Yohanes 17 ayat 3? Harusnya saya seperti itu. Nah, dalam pencarian, dalam pengkajian, dalam istilahnya penelusuran, dalam observasinya saya, dalam observing itu saya menemukan bahwa kalau ingin jadi pengikut Yesus, pengikut Nabi Isa yang benar, ya masuk Islam. Seperti itu. Dan alhamdulillah saya memutuskan untuk masuk Islam pada tanggal 2 Februari 2009. Sekali lagi bukan karena wanita, karena saya menikah tahun 2016. Jadi ada 7 tahun setelah saya menikah, setelah masuk Islam. Sudah ada 7 tahun setelah saya masuk Islam baru ketemu dengan seorang wanita, dan alhamdulillah mau saya nikahi. Dan wanita itu ada di belakang saya. Masya Allah. Yang pertama, yang kemudian selanjutnya tahta. Nah, tahta, apalagi sekarang saya cuma guru ngaji dengan gaji 350.000 per bulan. Bukan wali kelas, bukan kepala sekolah, bukan kepala madrasah, bukan kepala dinas, bukan pemerintah, bukan kepala dusun, kepala desa, kepala kecamatan, bukan. Hanyalah seorang guru ngaji dengan income 350.000 per bulan. Ya. Itu dari segi tahta. Segi wanita, segi harta apalagi. Sekarang saya numpang di rumahnya orang tua mertua saya. Rumah reot yang dipinjam dari mertua saya. Kemudian sejengkal tanah pun, satu batok kelapa pun saya nggak punya yang namanya tanah. Saya nggak punya rumah. Ya, hanya numpang, boleh numpang di rumah mertua. Jadi semua wanita harta tahta alhamdulillah bukanlah pemicu saya masuk Islam, tetapi karena penelusuran, observasi selama ini, pengkajian selama ini menyimpulkan saya untuk segera memeluk Islam. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya belum menemukan kesalahan-kesalahan dalam Islam, kecuali kesalahan saya sendiri. Saya kira demikian ya. Dan alhamdulillah sekarang saya juga ada aktif di debat antar akidah, debat akademis antar golongan, antar agama di channel Geraha Mu'alaf, dan juga aktif di channel Filipus Kristian. Ya, untuk memberikan kajian-kajian kristologi terkait dengan siapa Nabi Isa, Tuhan atau nabikah, dan siapa itu Muhammad, manusia biasakah atau seorang nabi, dan apa itu Al-Quran, kitabkah atau karangan. Demikian kitab label kitabkah atau karangan itu saya sering nyatakan di Filipus Kristian channel tersebut. Jadi kalau ingin mengunjungi juga bisa ke Filipus Kristian channel. Ya, demikian mungkin sekilas testimoni saya. Oke. Ya, itulah pemirsa pasien ya, calon pasien bekam spesial di hari ini ya bersama Ustadz Filipus Kristian ini. Nah, beliau ini memang sudah berencana lama ya untuk datang di sini untuk kita wawancarai, dan juga ini Ustadz pertama kali bekam ya, insya Allah. Pertama kali ya. Penasaran nggak dengan bekam? Penasaran. Sudah sering melihat waktu di pesantren, sering melihat tapi tidak pernah mengalami, tidak pernah mencoba. Pesantren mana? Saya pesantren Sirajul Mukhlasin, Magelang, Jawa Tengah. Oke, siap. Nah, baik, ini pasien kita kali ini ya belum pernah dibekam, dan hari ini insya Allah akan kita bekam beliau, dan telah kita berkenalan bersama tadi. Beliau telah memperkenalkan dirinya, latar belakang hingga sekarang menjadi seorang muslim insya Allah. Dan baik pemirsa, kalau mau melihat beliau ya di YouTube, di akun YouTube-nya, silakan ketik apa Ustaz? Filipus Kristian, atau masuk di Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Nah, di situ ada atau channel Geraha Mu'alaf ya. Ini kita buka YouTube akan ketemu ini Geraha Mu'alaf. Nah, oke. Nah, pemirsa, karena kita akan memfasilitasi beliau untuk dibekam, maka kita
akhiri dulu live streaming kita pada siang kali ini ya. Insya Allah bisa menemukan beliau di akun YouTube Muhammad ya Filipus Christian saja ya dari di channel YouTube. Bagaimana Ustadz monetisasi YouTube-nya? Belum bisa. Perlu Karena bantuan? saya gaptek juga ya. Oke. Bisa juga bisa. Oke, nanti insya Allah kita bantu. Waktu aja. Ya, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.